Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan materi minggu ini tentang masih contoh dari penerapan ilmu manajemen. Ya. Jadi di minggu lalu kita sudah melihat bagaimana contoh penerapan manajemen dalam pemasaran, manajemen pemasaran. Kalau manajemen pemasaran itu nanti kamu akan ketemu mata kuliahnya di semester 5, ya. Jadi tahun ketiga kuliah. Ya. Setelah kalian belajar tentang sistem informasi manajemen nantinya, ya, setelah belajar tentang pemrograman web, kemudian sudah belajar tentang commerce, ya, perdagangan elektronik, ya. Nah, nanti baru ketemu dengan manajemen pemasarannya. Ya, nanti kamu diharapkan mampu menerapkan ilmu pemasarannya itu dalam bentuk elektronik. Pasti di pemasarannya adalah pemasaran digital. Nah, ini satu lagi contoh mata kuliah yang akan kamu temui di semester 3, jadi tahun depan. Ya, di semester 3 ada mata kuliah manajemen kearsipan. Kalau dulu ini saya yang ngajarnya, ya, tapi karena sekarang saya sudah terlalu banyak memegang mata kuliah, dan kebetulan sudah ada dosen-dosen baru, ya, dosen muda, dosen baru, maka mata kuliah ini mulai tahun ini sudah saya limpahkan ke dosen lain, ya. Jadi kita akan lihat secara ringkas. Sebetulnya kalau mau belajar lengkap manajemen kearsipan 1 semester, ya, artinya 15 pertemuan. Ini saya coba rangkum, ya, jadi satu secara garis besarnya, ya, supaya kamu bisa mendapatkan pemahaman garis besar, ya, tentang bagaimana ilmu komputer diterapkan dalam manajemen, ya, dalam bidang ilmu manajemen kearsipan. Ya, kita lihat, ya. Jadi intinya bahwa sekarang zaman modern, ya, sudah barang tentu, maka manajemen perkantoran juga sudah menjadi manajemen perkantoran yang modern. Namun, sekalipun kita sudah berada dalam situasi manajemen perkantoran modern, namun konsep dasar manajemen tidak berubah. Ya, konsep dasar manajemen tidak berubah, di mana kita sudah paham di materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, konsep manajemen itu pada prinsipnya ada 4, itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada kepemimpinan, dan terakhir ada yang namanya pengendalian atau pengawasan. Ya, di mana konsep manajemen yang 4 itu hadir, sekali lagi ya, saya selalu ulang-ulang ini, jangan lupa, bahwa manajemen itu hadir. Mengapa manajemen itu hadir? Agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sekali lagi, ya, manajemen hadir di organisasi. Kenapa dia hadir? Agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Bagaimana supaya efektif dan efisien? Lakukan 4 hal: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan atau pengendalian. Ya, planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, itu jangan lupa itu. Nah, jadi seperti saya selalu katakan bahwa konsep manajemen dapat diterapkan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita secara pribadi pun perlu melakukan namanya perencanaan, perlu melakukan pengorganisasian, perlu adanya kepemimpinan, bahkan memimpin diri sendiri, ya, memimpin diri sendiri. Nanti kalau laki-laki akan jadi pemimpin keluarga, ya. Dan terakhir, jangan pernah lupa bahwa semua apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, harus ada
pengendalian dan pengawasan untuk memastikan tujuan tercapai atau controlling dalam bahasa Inggrisnya. Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam manajemen perkantoran yang modern, maka sudah barang tentu perbedaan modern dengan yang konvensional, ya, saya nggak bilang yang tidak modern itu jelek, ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang tidak modern itu jelek, karena dari zaman dulu juga orang sudah punya kantor. Dari zaman Belanda sudah ada kantor. Nggak sekarang aja ada kantor itu. Artinya, bagaimana perkantoran zaman dulu bisa berjalan dengan lancar, ya tentunya mereka punya sistemnya sendiri. Ya, jadi saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak modern itu berarti jelek. Tolong pahami, karena seringkali mahasiswa mendefinisikan sendiri, ya, memahami bahwa yang modern itu kalau dia komputerisasi. Jadi kalau sesuatu yang tidak komputer, ya sesuatu yang masih manual, seolah sesuatu yang buruk. Saya paling memprotes, ya, atau paling membenci lah katakanlah kalau mahasiswa ketika membuat skripsi, dia bilang, di kantor ini atau di perusahaan ini masih menggunakan cara manual, belum dengan komputer. Nggak ada yang salah dengan manual itu. Manual itu bagus-bagus saja. Tidak selalu yang berkomputer itu jadi lebih baik. Ya. Ada value yang harus dibangun ketika kita menerapkan sistem komputer. Jadi sekali lagi, jangan mengatakan sesuatu yang manual itu buruk, sesuatu yang manual itu jelek. Ya. Yang komputer pasti bagus, belum tentu. Nah, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana diterapkan konsep manajemen modern dalam perkantoran, ya. Nah, salah satu ciri manajemen perkantoran yang modern itu adalah adanya proses otomasi, ya, proses otomasi kantor. Proses otomasi itu bermakna bahwa kita sudah mengurangi penggunaan tenaga manusia secara fisik. Lebih banyak dilakukan oleh sistem berbasis, ya, mesin, bisa komputer, otomasi itu, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat pekerjaan kantor, ya, pekerjaan kantor. Kantor itu sendiri, dia bisa kita anggap sebagai bangunannya. Ya. Kalau kita lihat bendanya, bangunannya, maka kantor itu tidak lebih sebuah tempat. Ya. Tapi kantor juga bisa kita lihat sebagai orangnya, personelnya, ya, stafnya, gitu loh. Atau kita lihat kantor itu sebagai sebuah kegiatan ketatausahaan. Ketatausahaan. Sehingga kantor itu bisa kita katakan sebagai sebuah unit pelayanan, ya, sebuah unit pelayanan dalam sebuah instansi. Tinggal instansinya instansi apa? Kalau instansinya pemerintah daerah, Pemda, maka itu adalah kantor Pemda. Kalau itu ada instansinya BUMN, maka itu adalah kantor BUMN. Dan sebagainya, ya. Ya, jadi di sini kita lihat, selain kantor itu adalah bangunannya, tempatnya, bahwa kantor itu berarti tempat kumpulnya pegawai atau personel atau orang yang bekerja di sana, maka kantor itu tadi seperti dikatakan adalah tempat berlangsungnya kegiatan tata usaha dari sebuah organisasi. Ya, di mana kegiatan ketatausahaan itu pada prinsipnya adalah untuk membantu pimpinan dalam hal urusan administrasi. Ya, jadi tugas kantor itu adalah melaksanakan pekerjaan yang bersifat administratif, di mana
salah satunya, ya saya bilang salah satunya adalah menyiapkan data dan informasi. Nah, kadang ada unsur data dan informasi, maka di situ terlihat ada peluang ilmu komputer dapat masuk dan berperan di dalamnya. Karena ilmu komputer dapat mengelola data dan informasi. Seandainya nggak ada urusan sama data informasi, barangkali sulit bagi ilmu komputer termasuk di dalam dunia manajemen perkantoran. Jadi tolong dipahami di sini ya, bahwa ilmu komputer itu berperan ya, dalam manajemen perkantoran itu ketika berurusan dengan data dan informasi. Oke, kalau kita lihat teori-teori tentang kantor, ya, ada teori-teori tentang kantor, bahwa ada tujuan kantor, ada fungsi kantor. Ya, jadi tujuan kantor itu adalah sebagai unit pemberian layanan, baik layanan untuk komunikasi maupun perekaman. Maksud perekaman ini perekaman data dan informasi. Jadi khususnya dalam hal menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberikan informasi, dan bahkan melindungi informasi tersebut. Ya, sehingga dia, ya, kantor itu di situ ada rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun atau mengumpulkan, mencatat, mengadakan, dengan mengadakan yang membuat, mengirim, dan menyimpan data. Ya. Sehingga dari situ akan ada banyak fungsi kantor. Ada fungsi kegiatan rutinitas, ada fungsi teknis, fungsi untuk melakukan analisa, hubungan interpersonal, ya, tempat bertemunya orang-orang, ya, dan fungsi manajerial atau kepemimpinan. Dan jangan lupa seperti tadi saya sebutkan, ya, konsep manajemen, ya, bahwa manajemen itu planning, organizing, leading, dan controlling. Ya, ini jangan lupa, ya. Di manajemen itu mengelola, melakukan tata laksana atau mengurus, ya, mengurus. Ya, manajemen itu asal kata dari bahasa Inggris, to manage. Oke, jadi fungsi manajemen menurut Henry Fayol, ini Bapak ilmu manajemen, dia bilang bahwa ada 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Sehingga ketika kita menerapkan ilmu manajemen dalam dunia perkantoran, ketika kita menerapkan ilmu manajemen dalam dunia perkantoran, maka itu bermakna kita mengaplikasikan ilmu manajemen. Kita menggunakan aspek-aspek manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berlangsung di dalam kantor. Ya, di sini dikatakan bahwa manajemen perkantoran adalah salah satu cabang ilmu manajemen yang fokusnya, ya, pada pelayanan untuk mendapatkan informasi, mencatat informasi, dan menganalisa informasi. Atau dengan kata lain, semua kegiatan manajemen perkantoran berorientasi pada, ya, jadi ini logika berpikirnya, bagaimana memberikan layanan yang efektif dan efisien. Ya, kembali lagi ya, selalu kata-kata efektif dan efisien itu muncul pada setiap fungsi manajemen, ya. Memberikan layanan yang efektif dan efisien. Layanan apa? Layanan data dan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan. Ya, semua pihak yang membutuhkan dalam kantor tersebut tentunya. Jadi, dengan demikian, karena
Manajemen perkantoran, orientasinya memberikan layanan yang efektif dan efisien pada layanan informasi. Ya, maka dengan demikian sangat dimungkinkan kita menggunakan IT, kita menggunakan information technology sebagai alat bantunya. Karena IT itu ya namanya information technology, teknologi informasi. Jadi yang kita urus itu adalah informasi. Jadi manajemen perkantoran adalah manajemen layanan informasi. Karena kita ingin lebih efektif, lebih efisien, maka kita memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan informasi tersebut. Ya, jadi sekali lagi, tolong dibentuk dalam pemikiran kalian, dalam kepala kalian, bahwa ketika ilmu komputer masuk ke dalam manajemen perkantoran, pada prinsipnya kita ingin meningkatkan efektivitas dan meningkatkan efisiensi dari layanan informasi. Ya, artinya maksud saya begini, yang namanya meningkatkan itu sudah ada value-nya. Ya, dulu sebelum ada IT, orang sudah mampu memberikan layanan informasi. Misalnya membuat surat. Gampangnya aja membuat surat. Bagaimana cara membuat surat? Diketik di mesin tik. Ya, syukur kalau yang tukang ketik udah ahli, sehingga ngetiknya nggak ada salah. Tapi kalau yang ngetiknya itu nggak ahli, maka bisa saja ketika ngetik surat ada salah-salah. Bayangkan kalau pakai mesin tik, salah pilihannya 2. Ganti kertas baru, ngetik ulang lagi, atau ya hapus. Dihapus akan ada bekas. Zaman sekarang barangkali baru ada tip X. Dulu nggak ada tip X. Pilihannya adalah dihapus pelan-pelan, jangan sampai sobek kertasnya. Ya, kalau ngapusnya kekencengan, sobek kertasnya, ngetik ulang lagi. Ya, sehingga bisa saja surat 1 lembar diketik berulang-ulang sampai habis 5 lembar kertas. Sekarang dengan komputer, kita bisa ngetik dulu sampai rapi, yakin, sudah nggak ada lagi yang mau diedit, ya, artinya konsepnya, draft suratnya sudah benar, sudah ACC, baru print. Jadi sekali print hanya 1 lembar. Dengan kata lain, kita meningkatkan efisiensi yang tadinya 1 surat bisa menghabiskan 5 lembar karena ada 4 yang rusak, 1 yang jadi, kan langsung print 1 lembar saja. Sehingga hemat kertas, katakanlah begitu. Juga hemat waktu, ketika kita harus mengetik ulang, misalnya. Pengen print rangkap berapa, nggak ada masalah, mudah. Ya, kalau dulu orang pengen rangkap, maka pakai kertas karbon. Itu tebel misalnya. Saya nggak tahu generasi kalian ini ketemu nggak dengan mesin yang manual itu. Saya masih ketemu ketika saya SD, SMP, SMA, itu masih ketemu dengan mesin tik yang cetak-cetok bunyinya itu. Jadi, dengan demikian, yang perlu kita pikirkan ketika menerapkan ilmu komputer ke dalam dunia manajemen perkantoran adalah apa dampaknya. Ya, apa dampaknya? Dampak dalam hal ini manfaat tentunya. Ya, jangan sampai kita hanya nambahin biaya karena harus beli komputer untuk kantor. Ya, tapi tidak ada manfaat atau dampak yang membawa kepada manfaat tersebut. Ya, jadi ketika kita akan menerapkan teknologi komputer ke dalam manajemen perkantoran, tentunya hal yang harus menjadi pertimbangan utama adalah seberapa besar manfaat atau dampak yang diberikan dari hadirnya teknologi tersebut. Yang paling penting, ya.
bukan untuk gagah-gagahan, gaya-gayaan kantornya pakai komputer. Nah, tadi seperti saya katakan, salah satu penerapan dunia komputer dalam kantor adalah otomasi kantor. Ya. Jadi, otomasi itu pada prinsipnya adalah memperbaiki bisnis proses, memperbaiki cara kerja, ya, yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya produktivitas dan efektivitas. Ya. Kalau dulu misalnya pekerjaan harus diselesaikan oleh 10 orang, sekarang bisa diselesaikan oleh 2 orang saja, maka 8 orangnya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, artinya produktivitas dan efektivitas jadi bertambah. Ya. Kemudian dulu pekerjaan butuh waktu 3 hari, sekarang sehari selesai, misalnya. Ya. Nah, itu contoh-contoh yang dimaksud dengan meningkatnya produktivitas dan efektivitas. Ya. Jadi, sekali lagi, hadirnya komputer dalam dunia manajemen perkantoran, ya, itu untuk memperbaiki bisnis proses, untuk memperbaiki proses pelaksanaan kerja. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Salah satu implementasi yang seperti dikatakan tadi, implementasi dunia komputer ke dalam manajemen perkantoran adalah melaksanakan fungsi arsip elektronik. Ya, fungsi arsip elektronik. Nah, jadi inilah nanti esensi dari pelajaran manajemen kearsipan, yaitu bagaimana kita melakukan pelaksanaan tugas fungsi kearsipan secara elektronik. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, ada kerangka berpikir bagaimana kita dapat menyelenggarakan fungsi kearsipan yang komprehensif, ya, yang komprehensif dan terpadu. Jadi nggak sepotong-sepotong, ya. Nah, di mana kita tahu dalam dunia arsip, nanti arsip itu ada 2 macam, ada arsip statis, ada arsip dinamis, ya. Arsip dinamis itu arsip yang masih dipakai, ya, surat-surat yang masih digunakan lah, masih digunakan. Sementara arsip statis itu arsip-arsip yang sudah tidak digunakan tapi masih punya nilai. Ya. Ya, contoh misalnya dokumen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ada dokumen yang ditulis tangan oleh Soekarno. Ya. Itu sudah nggak dipakai lagi karena yang namanya proklamasi cukup sekali. Ya. Tapi itu masih punya nilai, nggak boleh buang, jangan dibuang gitu. Nah, itu yang maksud contoh arsip statis. Ya. Tapi jangan disamakan dengan contoh foto mantan ya. Jadi kalau kamu punya mantan pacar, udah putus, ada fotonya, nah itu jangan dijadikan arsip statis. Nggak ada gunanya lagi, ngapain nyimpen foto mantan, buang aja. Itu nggak ada gunanya. Ya. Yang disebut arsip statis itu adalah dokumen-dokumen atau apa saja ya, nggak selalu dokumen ya, apa saja bisa macam bentuk arsip itu, ya, tidak selalu dokumen memang, tapi paling banyak adalah dokumen yang masih punya nilai tapi nggak dipakai lagi. Oke, nah, nanti ya saya tidak akan jelaskan ini secara detail, ini pelajarannya ada di mata kuliah manajemen kearsipan ya, saya hanya kasih contoh bagaimana penerapan ilmu manajemen. Ya. Jadi, seperti tadi saya katakan, dalam penyelenggaraan arsip, setiap ada kegiatan atau event atau peristiwa, maka nanti akan digolongkan menjadi catatan-catatannya itu menjadi arsip. Arsip ada 2, ada yang dinamis, ada yang statis. Ya. Nah, semua arsip, ya, itu akan ada
prosedurnya. Ya, ada prosedur ya, dimulai dari bagaimana kebijakan tentang arsip, bagaimana cara pembinaan pengelolaan arsip, ya, sampai bagaimana sumber-sumber, ya, dalam hal ini sumber daya resources ini yang dapat digunakan dalam pengelolaan arsip. Ya, ya. Di arsip itu ada yang proses penciptaan, artinya menghasilkan sebuah dokumen untuk dijadikan arsip, arsip yang sudah ada dipelihara, arsip yang sudah ada digunakan, ada arsip yang dihapuskan atau penyusutan. Itu arsip yang sudah nggak berguna lagi, penyusutan. Karena nggak mungkin kita nyimpan terus-menerus sesuatu yang nggak berguna lagi. Lebih-lebih sudah nggak digunakan dan nggak ada nilai. Ya. Tapi kalau dia punya nilai, terutama nilai sejarah, itu biasanya tetap disimpan statusnya jadi arsip statis tadi. Tapi kalau surat misalnya, ya surat, katakanlah surat, ya surat lamaran katanya, ya. Ada calon pegawai melamar kerja, orangnya sudah selesai proses penerimaan karyawannya, ya orangnya sudah jelas diterima atau ditolak misalnya lamarannya, ya untuk apa disimpan lagi? Maka itu biasanya ada penyusutan dengan cara dihancurkan, dibakar, ya atau dibuang dan lain-lain. Oke, ini prosedur lengkap dari bagaimana kita menyelenggarakan proses kearsipan. Nah, sekali lagi, penyelenggaraan lengkap ini, mulai dari awal sampai akhir ini semua, adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyelenggaraan arsip. Nah, nanti tugas kalian sebagai orang komputer adalah memikirkan di bagian mana komputer dapat ya. Jadi ketika kita melaksanakan proses arsip, mengapa dilakukan? Tujuannya satu, menjamin adanya arsip, tersimpannya arsip, terciptanya arsip. Dua, menjamin ketersediaan arsip tersebut yang otentik, bukan tersedia tapi bukan yang asli. Ya kan, seringkali ada surat yang dipalsukan misalnya, nggak bisa dipercaya. Maka perlu yang otentik, yang asli. Jadi bagaimana ketika mengeluarkan arsip lama, itu yakin bahwa itu adalah original. Berikutnya adalah menjamin pengelolaan yang handal, menjamin perlindungan kepentingan negara, ya, karena dalam arsip itu ada keperluan-keperluan negara khususnya, ya. Negara itu mewakili organisasi yang paling luas, ya. Bisa saja yang dimaksud negara di sini adalah kepentingan organisasi, perusahaan dan sebagainya. Ya. Mendinamiskan penyelenggaraan arsip, menjamin keselamatan arsip dan sebagainya. Ya, masih. Nah, dari jenisnya, ya, arsip itu macam-macam, ya. Arsip itu macam-macam bentuk-bentuknya. Ada bentuknya bentuk teks, ya, bentuk teks, tulisan. Nah, ini yang pada umumnya, ya, yang disebut tekstual itu teks tulisan. Sehingga arsip itu seringkali dikonotasikan, dipahami sebagai dokumen surat. Ya, karena ya nggak salah sih, karena jumlahnya paling besar, paling banyak. Ya, tapi seiring dengan perubahan zaman, arsip itu juga berkembang jenisnya, terutama sejak hadirnya media-media baru selain yang berupa teks atau surat. Kalau kita barangkali bilangnya teks atau surat. Kalau zaman Majapahit, arsipnya itu ya prasasti yang ditulis di batu itu. Ya. Ya, kalau kita lihat ada batu-batu prasasti, itu arsip. Ya.
Kalau kita sadari misalnya candi, ya, di Candi Borobudur contohnya, Candi Borobudur, itu seluruh bangunan candi itu ada relief-relief yang dipahat. Kita barangkali nggak terlalu paham, belum ngerti. Tapi bagi orang yang paham dengan itu semua, itu ada sebuah cerita, ada sebuah pesan yang disampaikan, ada sejarahnya. Jadi medianya itu adalah media batu yang dipahat. Itu prasasti ya. Kalau zaman kita yang sudah zaman modern ini adalah kertas, ya, dokumen. Tapi yang lebih modern lagi, ya, seiring dengan sudah masuk ke zaman digital, arsip itu sudah bisa jadi foto, film, video, ya, audio, bahkan peta pun sudah didigitalkan, ya, gambar arsitektur, ya, poster dan sebagainya sudah orang memandang media baru adalah media digital. Media elektronik, mungkin kaset rekaman, ya, film-film lama itu kategori. Jadi sekali lagi jangan hanya memandang arsip itu surat, nah, ya, mulai sekarang ya. Itu sebab ilmu komputer akan sangat mudah masuk ke sini karena kita tahu kita dalam dokumen-dokumen ilmu komputer kita bisa punya file yang ekstensinya .txt, .docs, .xls, .jpg, ya, .mp3, .mp4. Itu extension yang menunjukkan jenis-jenis dari file dokumen. Ya. Artinya apa? Kalau komputer yang ngurusin ini semua, tidak sulit, sangat mudah. Tapi kalau bukan komputer, ya repot. Ya. Itu sebab kenapa akhirnya ilmu komputer sangat mudah untuk masuk dalam dunia manajemen. Ya. Oke ya, jadi ketika kita punya arsip, seperti tadi salah satu tujuan arsip, kita ingin punya arsip yang terjamin otentikitasnya, ya, keasliannya. Jadi yang disebut dokumen yang otentik, dokumen yang keasliannya terjamin, itu antara lain adalah strukturnya bisa dijamin tidak berubah, konteksnya juga tidak berubah, kontennya juga tidak berubah. Ya. Ini salah satu hal yang bisa menjaminkan ketika ilmu komputer yang digunakan. Kamu bayangkan misalnya, ya, banyak dokumen sejarah, ya, itu barangkali sudah nggak bisa lagi kita manfaatkan akibat, ya, termakan waktu. Akibat termakan waktu. Coba seandainya sekarang kita masih dengan mudah membaca prasasti Kedukan Bukit. Tahu nggak kamu apa itu prasasti Kedukan Bukit? Itu prasasti yang menandakan berdirinya kota Palembang
ya, yang juga menunjukkan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pernah lihat nggak prasasti? Kalau belum pernah, pergi ke Karanganyar sana. Ya. Ada situs sejarah Sriwijaya di Karanganyar. Karanganyar itu Tanggung Buntung terus ke arah antara Tanggung Buntung ke arah Musi II. Itu ada Karanganyar. Di situ tersimpan prasastinya. Ya, tapi dia dari batu. Batu itu ditemukan tertimbun dalam tanah. Artinya memang sudah nggak bagus lagi. Dan makin lama akan semakin rusak. Lama akan makin rusak. Bisa saja nanti suatu waktu sudah nggak bisa kebaca sama sekali. Ya, sehingga ketika ada yang mengatakan, ini loh prasasti Kedukan Bukit, apa iya? Apa ini yang asli? Ya, jangankan prasasti Kerajaan Sriwijaya. Ya, terlalu jauh kita mundur ke belakang kalau lihat dari tahun sejarah. Sampai sekarang ini, tidak ada orang yang tahu di mana surat Super Semar yang asli. Tahu Super Semar? Surat perintah 11 Maret. Surat yang menyatakan perintah dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih situasi pengamanan negara ketika tahun 65 ada G30 SPKI. Itu ada surat perintahnya. Tapi sampai sekarang orang nggak tahu yang mana surat aslinya. Gitu. Sehingga kalaupun ada surat-surat yang mengatakan ini adalah surat Super Semar, orang mempertanyakan asli apa enggak, benar itu apa bukan isinya. Ya. Ya, jadi otentitas itu penting untuk menjaminkan keaslian dan kebenaran isi, sehingga ya yang paling mudah untuk menjaminkan dia itu tidak rusak, misalnya ada surat, ya di-scan. Ya, di-scan, disimpan dalam bentuk digital. Tinta aslinya bisa saja pada satu saat pudar. Tinta surat aslinya barangkali kesiram air atau karena lembab, ya, atau paling konyolnya dimakan rayap lah gitu. Saya tanya, kamu pasti ini kelahiran tahun 2000 ke atas semua, ya. Kira-kira punya nggak, nyimpen nggak foto nenek kamu? Nyimpen, Pak. Hah? Masih bagus fotonya? Agak lusuh. Ya. Ya karena dulu belum ada scanner. Ya, kalaupun ada sekarang warnanya pasti udah kuning-kuning. Udah mulai kabur fotonya itu. Syukur nggak dimakan rayap tadi saya bilang. Dimasuki ke album, Pak. Iya, tapi pada satu waktu bisa saja nanti kehujanan, bocor, rendam, banjir, atau albumnya yang lembab gitu. Yang kejauhan kalau mundur ke foto nenek kamu. Foto kamu bayi nyimpen nggak? Tidak, Pak. Kaget kamu punya anak, nggak baca cerita ke anak, macam mana bapak dulu waktu bayi misalnya. Ya saya walaupun nggak lengkap, saya pribadi walaupun nggak lengkap, saya punya foto saya dari umur 3 tahun, 5 tahun, ya, terus saya SD, SMP, SMA, kuliah.
sampai sekarang. Saya susun gitu. Jadi saya yang umur sudah 54 sekarang ini, dengan anak saya bisa tunjukkan ini loh waktu Bapak kecil. Ini waktu Bapak SMP, ini waktu Bapak SMA gitu. Kenapa? Karena ya barangkali saya termasuk saya orang komputer, ketika muncul teknologi komputer, maka saya segera mendigitalkan itu semua. Ya. Jadi kalau bicara tentang autentisitas ini berarti kita ngomong keaslian, reliabilitas, ketersediaan. Ya, jadi barangnya otentik dan ready, ada bendanya. Ya, generasi kalian jauh lebih punya itu semua ketimbang saya yang jauh lebih tua gitu ya. Nah, jadi intinya ya, bagaimana cara kita mengelola dokumen tadi, mengelola arsip tadi adalah kita melakukan konversi. Tadinya arsipnya arsip fisik, seperti kamu bilang punya foto, oke, foto nenek ya, atau foto kamu bayi ya. Mungkin kamu punya foto waktu umur setahun digendong oleh nenek barangkali ya, kenang-kenangan. Nah, disimpan di album. Saran saya segera konversi jadi arsip digital. Karena bisa saja albumnya rusak. Ya. Yang jelas prinsip utama ya dalam keseharian hidup ini adalah ada prinsip oksidasi. Oksidasi itu segala sesuatu yang tersentuh dengan oksigen itu akan rusak. Oksidasi. Maka kalau foto awalnya terang, lama-lama buram. Ya. Itu contoh lah paling gampang ya kalau ngomong foto gitu ya. Itu proses oksidasi. Kalau besi, oksidasi berkarat. Ya bereaksi dengan oksigen. Kecuali kamu menyimpan barang dalam ruang hampa udara. Nah, itu baru aman. Jadi kalau kamu menyimpan foto nenek kamu yang aman, ya masukkan botol, terus kirim ke luar angkasa. Di angkasa luar, nggak ada oksigen. Nah, itu aman dia, hampa udara. Nggak rusak dia. Tapi kan ngapain kita ngirim foto ke luar angkasa sana kan? Yang mau nikmatinya yang ada dalam bumi gitu ya. Jadi disinilah hadirnya orang-orang komputer, orang-orang yang punya pengetahuan tentang komputer ya hadir untuk membantu para pihak untuk mengkonversi semua arsip-arsip fisik menjadi arsip digital. Ya. Tentunya kalian-kalian yang sekolahnya ilmu komputer yang bisa melakukan paham. Ya. Oke. Ya. Jadi proses arsip elektronik itu dimulai dari kita melakukan digitalisasi, kemudian kita mengubah formatnya, alih media, formatnya kita ubah, kita sesuaikan dengan format elektronik. Ya. Jadilah namanya elektronik. Nah, ketika dia sudah menjadi elektronik, dokumennya, arsipnya, maka kita sebagai orang komputer memandang itu semua ya bukan lagi sebagai dokumen atau arsip,
tapi kita memandangnya sebagai data atau informasi. Sehingga sudah permainannya permainan data. Ya. Kalau mau dikirim, kita pakai yang namanya komunikasi data. Kalau mau kirim-kirim. Ya. Kalau mau diamankan, kita namanya sudah pakai security data. Pengamanan data. Ya. Nanti kan ada tadi security, privacy, ya, information. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan manajemen penyimpanan yang otomat itu ketika semuanya sudah digital. Jadi yang pertama misalnya adalah information integrity, integritas informasi. Jadi dijaminkan tentang keasliannya, tidak ada data palsu di dalamnya. Tadi tidak diragukan keasliannya. Yang kedua adalah ketika melakukan pencarian mudah. Kita tahu ketika data sudah berkumpul numpuk, ya, kalau dokumen dalam bentuk file kertas, barangkali kita bisa simpan lemari A, lemari B, lemari C, laci A, laci B, laci D, ya, map A, map biru, map kuning, map merah misalnya. Tapi kalau sudah jadi file, dia akan seperti kamu buka folder dalam laptop atau notebook kamu. Ya. Kalau kamu nggak punya folder-folder, kecampur semua, repot. Maka kita buat indexing untuk penataan daripada arsip. Tadi security sudah saya singgung, security dan privacy, keamanan, jangan dicuri orang, privacy, siapa yang berhak melihat, siapa yang nggak boleh melihat, itu ya, privacy itu adalah siapa yang berhak mengakses sampai ke nanti nilai historisnya. Dan kita tahu bahwa ketika kita punya folder, ada hal-hal yang sudah nggak ada gunanya lagi, sehingga nggak perlu disimpan, kita delete file itu dari folder kita, dan seterusnya. Ya, banyak hal yang bisa disederhanakan proses-proses tersebut. Ya. Nah, begitu dia sudah didigitalkan, dokumennya sudah jadi dokumen elektronik, maka orang nyebutnya arsipnya arsip elektronik atau e-arsip. Apa yang dimaksud dengan arsip elektronik? Secara definisi, menurut Patricia Wallace dan kawan-kawan, ya, dalam apa namanya bukunya yang berjudul Record Management Integrated Information System tahun 92, didefinisikan elektronik arsip adalah, ya, semua kumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah kode, ya, dalam komputer. Ya, disimpan dalam media, ya, yang nanti akan dapat dipanggil kembali untuk dilihat dan digunakan. Itu namanya e-arsip. Kata kuncinya adalah dia didigitalkan, disimpan dalam media, ya, dengan komputer yang nantinya akan dapat dipanggil kembali atau digunakan kembali. Karena sudah menjadi dokumen elektronik, ketika arsip akan dikirim-kirim, ya, dikirim-kirim atau dikomunikasikan atau ditransfer, maka semua arsip elektronik sudah
sudah berlaku padanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi hati-hati ya, jangan sembarangan ngirim-ngirim file. Apapun itu ya, baik file itu adalah dokumen teks, baik file itu adalah suara, audio, atau video. Nah, saya ingin mengingatkan, kebiasaan kebanyakan orang adalah latah untuk share. Latah, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Ya, dikit-dikit forward. Hati-hati ya. Karena seandainya yang kamu share atau kamu forward itu sesuatu yang dapat dituntut secara hukum, itu nanti akan berlaku undang-undang transaksi elektronik. Ya. Email, WhatsApp, ya. Bahkan postingan-postingan di Instagram atau di Facebook, itu seandainya memenuhi kaedah-kaedah tertentu, dapat dituntut secara pidana. Sudah banyak contoh kasusnya. Orang masuk penjara hanya karena postingan. Ya, tolong perhatikan. Ya. Ada aturan-aturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Saya hanya mengingatkan, ini saya bahas secara mendalam. Intinya, pengiriman dokumen atau arsip secara elektronik itu ada aturannya. Intinya ya. Jadi apa saja yang masuk dalam kategori informasi itu bisa macam-macam, bisa surat, ya, bisa file, rekaman, arsip, apapun ya, macam-macam ya. Ini berlaku semua. Nah, yang terakhir ya, mungkin perlu kita sedikit lihat komparasi ya. Ini slide bagaimana cara kerja manajemen arsip. Ya. Apa bedanya slide yang ini dengan slide berikutnya? Nanti tolong dipelajari. Ya. Bedanya di mana? Ini serupa tapi tak sama. Ya. Bedanya cuma di bagian sini, bagian input. Input yang kedua, ketiga, keempat. Ya. Input pertama dan lain-lain semuanya sama. Input pertama itu masih berupa dokumen fisik. Dokumen fisik. Nah, kalau kita melakukan proses arsip tanpa ilmu komputer, jadi ada surat datang, disimpan, ya, diperiksa suratnya, dicatat, ya, dan sebagainya. Terus lanjut ke proses-proses lain, maka yang berjalan itu adalah surat atau fisik dari benda dokumen tersebut. Ya. Surat bisa foto, ya, bisa apa aja lah, gitu ya. Ya, bahkan bisa dalam bentuk rekaman film, rekaman suara, ya, dalam bentuk pita magnetik, ya, dan sebagainya. Itu fisik bendanya yang mengalir dalam proses ini. Ya. Tapi kalau dia sudah kita digitalkan, maka awalnya di bagian sini masih fisik. Ya. Di bagian sebelah kiri ini masih fisik bendanya. Kalau dia surat, ya surat. Kalau dia kaset rekaman, ya kaset. Kalau dia pita film, ya film, gitu ya. Tapi begitu sudah melewati proses selanjutnya, dia sudah dilakukan proses aktivasi elektronik. Ya, sudah diaktifasi elektronik. Sehingga nanti ketika dia disimpan di akhir
sudah berupa digital. Ya. Jadi secara umum ketika ada surat masuk, ya diterima oleh katakanlah bagian TU, ya bagian TU dicatat dulu segala macam apalah, ya. Kemudian dilakukan proses digitalisasi. Kalau surat di-scan misalnya, ya contoh. Begitu juga kalau surat keluar itu mungkin awalnya suratnya diketik, ya, kemudian sebelum dia dikirim, dia disimpan dalam bentuk digital dulu untuk file misalnya. Ya. Mungkin kita kalau kirim surat masih harus ngeprint, ya. Tapi kalau yang lain tersimpan dalam arsip. Ya, kalau masih surat dalam arsip non elektronik, dalam laci, dalam lemari. Ya. Tapi kalau dia sudah digitalkan, maka semua proses-proses selanjutnya adalah proses dalam bentuk digital, baik pengiriman maupun penyimpanan arsipnya adalah dalam bentuk database. Ya. Ini simbol database ya, yang aplikasi kearsipan ini. Sehingga kapanpun orang membutuhkan surat, dia tinggal akses saja ke dalam aplikasi kearsipan. Nah, aplikasi arsip ini akhir-akhir ini populer untuk jadi tugas akhir mahasiswa. Ya, terutama mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 yang dulu manajemen kearsipannya kuliahnya sama saya. Ya. Nah, ini sempat populer ya. Jadi tugas akhir banyak yang buat ini. Atau untuk kerja praktek, nah, banyak juga yang kerja praktek. Ujung-ujungnya adalah menerapkan manajemen kearsipan elektronik. Ya. Sehingga nanti akan mudah untuk memanggil dokumen, nyari surat, ya, mau ngirim surat, ya, manggil lagi arsip lama, misalnya dan sebagainya. Oke, saya pikir itu materi kita hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Semoga cukup jelas dan bisa memberikan semacam wawasan. Maksud saya adalah mengapa kita belajar mata kuliah dasar manajemen? Ya, karena konsep dasar perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan controlling atau pengawasan itu akan muncul dalam sebuah proses. Ya. Misalnya contoh, kalau kamu pelajari ini, misalnya ini, ya, kamu bisa menyusun bagaimana sebuah perencanaan kearsipan. Ya, perencanaan. Bagaimana pengorganisasian. Bagaimana memimpin. Kalau kamu jadi bos di sebuah kantor, jadi pimpinan di sebuah kantor, bagaimana cara kamu memimpin cara manajemen kearsipan? Katakanlah kamu jadi kepala bagian arsip, kepala bagian tata usaha misalnya. Bagaimana kamu mengatur anak buah, memimpin anak buah? Ya, dan terakhir adalah bagaimana cara kita mengendalikan bahwa proses ini baik dan benar. Tentunya menerapkan ilmu manajemen. Tapi nanti menerapkan ilmu manajemennya pakai IT. Oke, saya pikir itu untuk hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ini salah satu contoh bagaimana menerapkan manajemen dalam ilmu komputer, ya, atau di balik ilmu komputer yang diterapkan dalam ilmu manajemen. Ya. Semoga membuka wawasan sehingga kamu menyadari tentang pentingnya paham manajemen sebagai orang prodi yang jelas-jelas judul nama prodinya ada kata-kata manajemen informatika. Ya. Beda dengan anak teknik informatika. Anak teknik informatika itu nggak belajar ilmu manajemen.
Mereka taunya ngoding, taunya algoritma. Ya. Sebenarnya kalian itu bagian dari jurusan sistem informasi yang sangat erat ilmunya dengan ilmu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.